Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam perkuliahan statistika. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang uji kesamaan atau uji perbedaan rata. Yang perlu kita ketahui dari uji persamaan atau perbedaan rata adalah cirinya ada perlakuan atau treatment, baik disengaja atau tidak. Metode penelitiannya adalah metode eksperimen. Ada 4 jenis metode eksperimen. Ada eksperimen murni atau dikenal dengan istilah true eksperimen. Eksperimen murni atau true eksperimen ini biasanya ada di penelitian-penelitian eksak, ya, seperti misalnya penelitian di laboratorium, di mana subjek penelitiannya itu bisa dikondisikan, ya, bisa dikondisikan. Kemudian eksperimen semu atau kuasi eksperimen. Jadi kuasi eksperimen adalah penelitian eksperimen yang bisa dilakukan di ilmu pendidikan. Dalam hal ini kalau kita meneliti di sekolah-sekolah, subjek penelitiannya adalah siswa yang tentu saja ketika homogen, ya, homogennya itu memang ada ujinya tertentu begitu. Berbeda dengan penelitian eksak, ya. Kalau penelitian eksak subjeknya bisa dikondisikan sama, sedangkan kalau di eksperimen semu subjek penelitiannya itu menggunakan uji homogenitas, ya, tidak betul-betul homogen, namun bisa diuji dengan uji homogenitas. Kemudian ada penelitian pre-eksperimen atau eksperimen awal, ya. Untuk penelitian pre-eksperimen ini adalah penelitian yang kelompok yang diteliti hanya ada satu, tidak ada kelompok pembanding. Kemudian ada penelitian ex post facto. Penelitian ex post facto ini adalah penelitian yang perlakuannya sudah terjadi. Ya, misalnya kita ingin meneliti perlakuan yang tidak kita lakukan pada saat penelitian. Ya, misalnya ingin meneliti dampak negatif dari gadget terhadap hasil belajar siswa. Tentu kita tidak melakukan perlakuan dengan meminta beberapa kelompok siswa untuk menggunakan gadget dalam beberapa waktu. Kita hanya sekedar melakukan pendataan, ya, terhadap subjek penelitian kita. Mereka ada di kelompok dengan penggunaan gadget berapa lama, ya, perlakuan sudah terjadi. Desainnya adalah desain faktorial. Ada 2 macam, yaitu yang berdasarkan treatment dan faktorial 2 arah. Untuk berdasarkan treatment, ada yang satu arah, ya, satu arah ini digunakan untuk biasanya oleh mahasiswa S1, ya. 2 arah untuk mahasiswa S2, 3 arah untuk mahasiswa S3. Kemudian untuk faktorial 2 arah, ada faktorial group design, ada faktorial block design, ada treatment by level, ada Solomon for group design, jenis-jenisnya. Yang ini adalah contoh untuk for group design. Kemudian, analisisnya adalah analisis variance, ANOVA, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah ANOVA, Analysis of Variance. ANOVA satu arah, one way ANOVA, ada juga yang menyatakan sebagai ANOVA satu jalur, ini biasa untuk mahasiswa S1, ANOVA 2 arah untuk mahasiswa S2, dan ANOVA 3 arah untuk mahasiswa S3. Ada syarat sebelum melakukan analisis, yaitu datanya berdistribusi normal dan homogen. Untuk referensi, kita bisa lihat di bukunya Stanley Campbell, Experimental and Quasi-Experimental Design for Research. Sekarang kita akan masuk kepada ANOVA satu arah. ANOVA satu arah nanti kita akan melakukan atau melihat di sini ada tabel ANOVA yang bisa kita hitung nanti dengan menggunakan Excel. Dan kriteria pengujiannya kita melakukan uji dengan uji F. Sebagai contoh, ini ada 4 kelompok, ya, ada 4 kelompok siswa yang diberikan perlakuan. Diberikan perlakuan itu pembelajaran dengan model pembelajaran yang berbeda-beda. Kelompok 1 dengan CTL, kelompok 2 dengan cooperative learning, kelompok 3 dengan problem solving, kelompok 4 dengan problem posing. Didapatlah skor hasil belajar siswa dari 4 kelompok. Ya, dari 4 kelompok tersebut. Nah, kemudian kita akan melihat, ya, apakah terdapat perbedaan hasil belajar, ya, yang signifikan
antara siswa yang diajarkan dengan menggunakan CTL, siswa yang diajarkan dengan cooperative learning, siswa yang diajarkan dengan problem solving, dan siswa yang diajarkan dengan problem posing. Yang ini kita bisa lakukan ANAVA satu arah, uji ANAVA-nya dengan menggunakan cara manual, ya, dengan cara manual. Ini kelanjutannya. Dan yang akan kita bahas sekarang adalah bagaimana kalau kita melakukan pengujian dengan menggunakan Excel, dengan bantuan Excel. Baiklah, kita akan mulai. Data yang kita dapat ini, ya, data yang kita dapat ini, data yang diminta untuk dianalisis, kita akan menggunakan Excel. Di Excel ini ada data analisis, ya, ada data analisis tools. Bagi yang tidak mempunyai atau belum ada data analisis, ya, ini di bagian data, ya, di bagian data, maka langkah yang harus kita lakukan adalah ini tergantung Excel-nya nanti. Kalau Excel-nya yang seperti ini, nanti kita bisa klik file, tapi untuk yang seri yang berbeda, ada tombol atau ada button lambang Microsoft di kiri atas, itu bisa diklik begitu ya. Disesuaikan saja dengan seri Excel yang digunakan. Ini kita klik file, kemudian kita klik more. Kemudian ada dua pilihan, ada feedback, ada option. Pilihlah yang option. Kemudian dari option ini akan muncul arahan, kita ambil add-ins. Dari add-ins ini kemudian kita manage, ya, manage add-in, kita klik go-nya. Ada pilihan. Nah, silahkan diklik analysis toolpath, ya, analysis toolpath, kemudian klik OK di sini. Maka nanti akan muncul, ya, akan terinstall data analisis di bagian data, ya, di sebelah kanan ini. Ya, di bagian data sebelah kanan akan muncul data analisis. Data analisis ini kita gunakan untuk kemudian melakukan uji ANAVA satu arah. Ya, kita klik data analisisnya. Kemudian ada pilihan di sini. Kita pilih yang ANOVA single factor, klik OK. Kemudian kita input range-nya, ya, kita sorot ini dari A1, ya. Ini A1 sampai A4 ini kita sorot ini. Ya, kita sorot. Kemudian grupnya grup by kolom, ya, secara kolom. Kemudian diklik labels inverse row-nya, alfanya 0,05. Kemudian kita pilih output range-nya, mau kita taruh di mana? Kita taruh output range-nya di sini, ya. Di sini output range-nya. Kemudian kita klik OK. Nah, Excel kita sudah langsung menghitung, ya. Excel kita sudah langsung menghitung. Inilah hasilnya. Kita bisa langsung analisis dari sini, ya. ANOVA single factor-nya, summary-nya, datanya masing-masing 5, kemudian jumlah datanya, ya, sudah dihitung di sini, rata-ratanya sudah dihitung, variance-nya juga sudah dihitung, ya. Kemudian ANOVA satu jalurnya juga sudah dihitung di sini. Ya, ANOVA satu jalurnya sudah dihitung di sini. Ya, ini berbahasa Inggris, kita bisa terjemahkan di sini. Jadi kita di sini ANAVA, di sini sumber variance, ya. Ini namanya sumber variance. Ini sumber variance. Kemudian ini adalah between group, adalah dalam kelompok. Maaf, ini yang dalam kelompok. JKD jalan dalam kelompok. Kemudian yang ini between group adalah antar kelompok. Kemudian SS ini adalah
sum of square ya. Sum of square itu adalah jumlah kelompok. Ya, jumlah kelompok atau kita singkat saja sebagai JK, jumlah kelompok. Kemudian DF ini adalah degree of freedom. Degree of freedom itu kalau dalam bahasa Indonesianya adalah derajat kebebasan. Ada yang menuliskan sebagai DK, ada juga yang menuliskan sebagai DB, ya, derajat kebebasan. Kemudian MS ini adalah mean of square. Mean of square ini adalah bahasa Indonesianya kita singkat saja rata jumlah kuadrat ya. Rata jumlah kuadrat. Kemudian F di sini adalah F hitung. F hitung. Kemudian ini adalah P value ya, sama saja P value. Kemudian di sini adalah F kriteria. F kriteria itu adalah F tabel. Ya. F tabel. Nah, F tabelnya ini dia alfanya adalah 0,05. Kemudian DB-nya ini ya 3/16. 3/16. Jadi kalau kita cari ya nanti dengan menggunakan tabel F untuk alfanya 0,05, kemudian DB-nya ini 3/16, maka akan didapat F tabelnya adalah 3,2388. Kemudian kita lihat ya, kita bisa mengambil mengambil kesimpulan dari F hitung dengan F tabel, bisa juga menggunakan P value ya. Kalau kita lihat di sini angka F hitungnya di sini adalah posisinya dibandingkan dengan F tabel, F hitung itu 2,6 sedangkan F tabelnya 3,2. Jadi F hitungnya dia lebih kecil daripada F tabel. Gitu. P value-nya ya. P value-nya dia 0,08. 0,08 dia itu lebih besar daripada 0,05. Ya. F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka kesimpulannya H0 ya, kesimpulannya H0 diterima. Ya, H0 diterima. Begitu juga dengan P value yang lebih besar daripada 0,05, kesimpulannya juga H0 diterima. Ya, gitu. Apa yang terjadi kalau H0 diterima? Kalau H0 diterima, ya, maka kita bisa menyimpulkan bahwasanya tidak terdapat perbedaan hasil belajar dikarenakan perbedaan perlakuan model pembelajaran. Tidak terdapat perbedaan hasil belajar dikarenakan perbedaan perlakuan model pembelajaran. Jadi model pembelajaran yang berbeda-beda yang dilakukan terhadap beberapa kelompok siswa tadi, setelah diuji menggunakan ANAFA satu arah, ternyata kesimpulannya adalah tidak terdapat perbedaan hasil belajar. Ya, bisa dikatakan sama saja. Ya. Bisa dikatakan sama saja menggunakan model pembelajaran yang manapun, hasil belajarnya tidak berbeda secara signifikan. Gitu. Kita kembali kepada ini ya, tayangan kita. Jadi untuk H0-nya tadi, hipotesis statistiknya, ya, hipotesis statistiknya adalah mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan mu4. Mu itu huruf M, huruf N, M singkatan dari min atau rata. Ya, jadi sama dengan itu artinya tidak berbeda. Jadi tidak terdapat perbedaan rata untuk H0-nya. Ya. H0-nya, H1-nya bukan H0. Ya. Jadi tadi diterima H0-nya. Ya. Diterima H0-nya, tidak terdapat perbedaan hasil belajar karena perbedaan strategi pembelajaran. Karena tidak terdapat perbedaan, maka memang harus dilakukan uji lanjut. Ya. Begitu ya.
mohon maaf ini andai kata ada perbedaan ya. Kalau kesimpulannya tidak terdapat perbedaan, tidak perlu uji lanjut. Ya, uji lanjut dilakukan jika kesimpulannya adalah terdapat perbedaan. Kenapa kita harus melakukan uji lanjut? Ya, uji lanjutnya menggunakan rumus yang namanya rumus Taki. Uji lanjut dilakukan untuk melihat di manakah letak perbedaannya. Baik, ini langkah-langkah yang sudah kita lakukan tadi dengan menggunakan Excel. Ya, sampai pada kesimpulan, gitu. Ya, sampai pada kesimpulan. Dan sebagai latihan kita perlu untuk memperlancar kemampuan kita. Ya. Dipersilahkan untuk mengerjakan latihan ini. Ini ada 5 kelompok siswa. Kemudian diberikan perlakuan dengan model pembelajaran yang berbeda. Uji dengan anafas satu arah. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan. Demikian penyampaian perkuliahan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.